Shalom, damai di hati. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, senang kita berjumpa lagi di hari ini, hari Sabtu tanggal 28 Desember tahun 2024. Saya percaya ada sukacita yang boleh kita nikmati di hari berkat, hari pemberian Tuhan di hari ini. Karena itu marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Dan sebelum kita membaca bahkan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpuji Engkau, Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, yang boleh menganugerahkan hari baru untuk kami nikmati, baik secara pribadi maupun sebagai satu keluarga. Ketika kami memaknai tahun 2024, di saat ini Tuhan di hari Sabtu tanggal 28 Desember, kami hendak mempersiapkan diri dalam satu penyembahan untuk merenungkan dan memaknai setiap firman Tuhan. Karena itu ketika kami siap lagi untuk melangkahkan kaki di sepanjang hari ini, kami mohon Roh Kudus hikmat daripada Tuhan menuntun kami, supaya firman yang akan kami baca bukan hanya kami renungkan dan ingat, tapi dimampukan untuk melakukan itu dalam hidup kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah sedia untuk mendengarkannya, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan Alkitab kita di pagi hari ini diambil dalam Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Tema perenungan di pagi hari ini adalah hati sebagai hamba. Keluarga Kristen kita semua yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, ada lagu yang cukup dekat dan mungkin sering kita nyanyikan. Dalam penggalan lirik lagu ini adalah ada kalimat yang mempunyai arti, "Ku punya hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu. Bapa, kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya." Makna dalam penggalan lirik lagu ini merupakan gambaran hidup orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya kita semua ini adalah hamba yang harus patuh, tunduk dan setia mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Sebagai hamba, sesungguhnya kita tidak mempunyai hak apa-apa. Tuhan Yesuslah yang memiliki otoritas penuh atas hari-hari hidup kita. Firman di saat ini yang kita baca dan renungkan bersama, kita melihat bagaimana Maria mengambil keputusan untuk menerima semua yang dikatakan oleh malaikat Gabriel kepadanya sebagai bentuk ketaatannya kepada Tuhan Allah. Maria kemudian mengidentifikasikan dirinya sebagai hamba perempuan yang harus taat, patuh, setia, dan hidup melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Allah. Kita melihat kesiapan Maria menerima bukan tanpa resiko. Ia bisa saja dituduh berzinah, dan bahkan hukum perzinahan di masa itu adalah dengan dirajam dengan batu. Ia pun bisa saja kehilangan pujaan hatinya Yusuf ketika tahu ia sudah mengandung. Ia bisa dikucilkan dari masyarakat karena statusnya yang mengandung sebelum menikah. Tapi kita melihat luar biasanya keputusan iman dari seorang Maria. Ketaatannya kepada Tuhan Allah jauh lebih besar daripada ketakutannya terhadap setiap resiko yang akan menimpa dia kelak. Karena itu ia kemudian berkata dalam bacaan Alkitab kita, "Jadilah padaku menurut perkataanmu." Kita semua yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan Yesus. Kepada kita sekalian, apakah kita juga memiliki hati sebagai hamba dalam menjalani hari-hari hidup ini? Hati yang mau taat dan setia pada segala firman dan ketetapan Tuhan, bahkan siap menerima semua resikonya. Ataukah kita termasuk pada orang yang berprinsip hatiku adalah rajaku dan hidup melakukan apa yang kita mau, bahkan cenderung mengabaikan kehendak Tuhan Yesus? Atau kita justru memilih lebih mencari aman dibanding menanggung setiap resiko untuk sebuah ketaatan? Firman Tuhan mengajak kita untuk memiliki hati sebagai hamba
yang dalam kerendahan hati mau melakukan setiap kehendaknya dengan setia. Walaupun ada banyak hal yang sulit kita mengerti menurut pikiran kita manusia, tapi kita diajak untuk selalu dan harus tetap percaya dan berserah hanya kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan ini. Semoga firman Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap waktu dan kesempatan yang boleh kami nikmati dan rasakan, baik sebagai pribadi maupun sebagai satu keluarga Kristen. Kami boleh mengalami sukacita Natal Yesus Kristus, tapi juga kami boleh memaknai hari-hari hidup kami di sepanjang tahun 2024. Dan ketika kami menginjakan hari kami di hari ini tanggal 28 Desember, kami sungguh meyakini bahwa penyertaan Tuhan senantiasa kami rasakan. Karena kami mengimani Tuhan selalu beserta dengan kami dalam setiap musim kehidupan. Karena itu, ketika dalam persiapan hati kami, biarlah Tuhan senantiasa tinggal tetap, supaya kami mau senantiasa diubahkan dari hari ke hari. Di penghujung tahun 2024 ini Tuhan, kami mempersiapkan diri kami, keluarga kami, supaya memasuki tahun rahmat Tuhan. Kami benar-benar boleh hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Sebagaimana Maria yang menerima setiap perintah dengan hati sebagai hamba, karena ketaatannya, karena kesetiaannya kepada Tuhan, itu juga yang akan kami senantiasa lakukan. Hati kami yang mau diubahkan, hati kami yang mau menerima setiap perintah dan maksud Tuhan. Meski ada banyak hal dalam hari-hari hidup ini yang tidak bisa kami mengerti, persoalan, pergumulan, dan tantangan masalah kehidupan. Tapi kami yakin dan percaya, melalui itu semua iman kami semakin bertumbuh menjadi dekat dengan Tuhan. Ada damai sejahtera, ketenangan sukacita yang boleh kami rasakan ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan. Karena itu diberkatilah seluruh jemaat Tuhan yang sementara mengikuti program Renungan Harian Keluarga di pagi hari ini. Di mana saja kami berada, lebih khusus Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan dari kolom 1 sampai kolom 27, perangkat pelayanan yang ada. Biarlah kami semua yang boleh merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kami pun mau memiliki iman yang konsisten dengan berbagai hal yang boleh menerpa kami. Kesetiaan dan ketaatan layaknya Maria, itu juga yang mau kami lakukan dalam hari-hari hidup ini. Karena itu kami menyerahkan kehidupan kami ya Tuhan, harapan, impian, keluarga kami, suami, istri, orang tua, anak-anak, cucu-cucu yang ada, hanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Dibuat berhasil setiap harapan kami di tahun 2025. Tapi pun dalam setiap gumul tantangan kehidupan, kami mau menjalaninya bersama dengan Tuhan. Diberkati seluruh jemaatmu yang hari ini bersyukur berhari ulang tahun, pribadi maupun keluarga, setiap sukacita yang boleh dirasakan, dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi juga bergumul bersama dengan anggota jemaat yang dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit, di rumah dalam masa-masa pemulihan. Tuhan berkati jamah dan pulihkan mereka, supaya kesembuhan yang berasal daripada Tuhan boleh dirasakan. Tapi pun ketika mengakhiri tahun 2024 ini ya Tuhan, ada anggota-anggota jemaat keluarga yang dalam gumul duka cita. Tuhan hiburkan mereka, pertetapkan setiap iman percaya mereka, supaya berjalan bersama dengan Tuhan meski berat, selalu ada damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut hari ini dengan penuh sukacita, sambil kami juga mendoakan bagi Komisi Multimedia, setiap mereka yang terlibat di dalamnya pribadi bersama dengan keluarga, senantiasa ada dalam pemberkatan Tuhan. Ini kami yang berdoa, yang bersyukur dan senantiasa bermohon, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah Renungan Harian Keluarga hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan. Selamat kita beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.